Apa latar belakang didirikannya Museum Jalan Kudus ini? Yang melatar belakangi tentang didirikan museum senang ini itu bahwasanya apa ya, yang pemilik sini atau pendiri museum senang ini itu sebagai ungkap rasa syukur bahwa perusahaan Senang Mubarak yang dipimpin beliau itu sudah mencapai usia 100 tahun lebih. Oh gitu. Terus sejak tahun berapa museum ini didirikan? Kalau museum senang ini didirikan di tahun 2017. Siapa tokoh atau pihak yang paling berjasa dalam pendirian museum ini? Ya, yang pasti itu Bapak Haji Muhammad ini itu adalah pendiri dari museum senang ini. Beliau itu di perusahaan Senang Mubarak itu sebagai generasi yang ketiga. Apa tujuan utama didirikannya museum ini? Tujuan yang paling utama itu melestarikan sejarahnya Senang Kudus dan Senang Mubarak. Apa saja koleksi utama yang dipamerkan di museum ini? Yang pasti kita memamerkan tentang bagaimana sejarahnya Senang Kudus sama Senang Mubarak generasi ke generasi, dan juga kita memamerkan tentang kearifan lokal Kudus yang begitu luar biasa yang disebut Kudus. Mengapa jenang menjadi fokus utama dalam museum ini? Ya, karena memang Senang merupakan salah satu makanan khas di kota Kudus yang mempunyai banyak cerita historisnya seperti itu. Bagaimana sejarah jenang Kudus bisa menjadi bagian penting dari budaya kota Kudus? Yang dimana gimana pertanyaan tadi? Jadi Bagaimana sejarah jenang Kudus bisa menjadi bagian penting dari budaya kota Kudus? ya. Jadi sedikit kita cerita bagaimana sih asal usulnya Senang itu sangat erat kaitannya dengan perjalanan dakwah dari salah satu seorang wali yang makamnya ada di kota Batu, Mbak Syekh Jangkung akan itu sama Sunan Kudus sejak Pasuti. Dengan cerita itu memang beliau berdua pada saat perjalanan ketika berjalan di kota Kudus menemukan ada beberapa segerombolan masyarakat yang sedang berkumpul, kemudian menghampiri, ternyata ada kejadian unik sih, ada kejadian anak yang mengalami mati suri karena benar-benar. Di situ ada dua pendapat bahwa Rasulullah itu mengatakan anak kecil itu masih sudah mati atau sudah meninggal. Tapi dari Mbak Saritin itu sendiri tidak pendapat, beliau mengatakan masih mati suri. Kemudian Mbak Saritin itu menyuruh salah satu warga untuk membuat obatnya atau ramuannya untuk menyembuhkan anak kecil itu, yang bahan dasarnya dari beras ketan, santan, kelapa, sama garam. Setelah jadi kemudian disebelah jenang, kemudian disuapkan, diobatkan ke anak kecil itu yang mati suri yang luar biasanya bisa sembuh dan hidup lagi dari suatu surga. Oleh sebab itu kemudian Sunan Kudus mengatakan apa? Seketika bahwa melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, dia mengatakan bahwa bisa zaman yang akan datang sumber penghasilan pekerjaan dan sumber pekerjaan masyarakat desa Kaliputu, karena terjadi di desa Kaliputu yang merupakan salah satu desa yang ada di kota Kudus, dan umumnya untuk masyarakat kota Kudus bersumber dari usaha jenang. Jadi sekarang terbukti di kota Kudus banyak sekali yang berusaha jenang. Seperti itu mengapa jenang. Kalau untuk sekarang, siapa yang mengelola museum ini? Yang mengelola ya perusahaan kan Senang Mubarak, Gitu. swasta. Adakah kisah menarik di balik pembangunan museum ini? Ya seperti itu latar belakangnya tadi sama. Apa koleksi tertua yang dimiliki oleh museum ini? Koleksi tertua yang dimiliki museum Senang ini yang pasti kita tampilkan alat peraga pembuatan jenang yang dulu yang kuno sama yang sekarang. Di mana Senang Mubarak ini kita didirikan oleh Mbah Buyutnya Pak Imam pada tahun 1900. Itu ada alatnya. Kemudian juga kita punya koleksi yang tertua juga tentang Al-Quran
ada Al-Quran yang beredar dari daurah itu di sini sudah 300 tahun. Oke. Bagaimana cara merawat benda-benda koleksi agar tetap awet? Ya kita punya beberapa benda koleksi yang butuh perawatan yang khusus. Kita juga punya tim OP atau tim kebersihan yang sudah menjalankan atau menjalankannya sudah sering mendapatkan edukasi atau apa ya, edukasi tentang apa itu tata cara kuno dan lain-lain. Ya pasti kita menjadi fokus utama sih aslinya gimana barang-barang ini yang kita miliki di museum jenang ini agar bisa pasti ada Kalau gimana caranya museum ini tuh ngenalin jenang apa tadi jenangnya ke generasi muda? jenang ke museum jenang Jenangnya? jenang ya Iya. tapi ya tak kira fokus ke museum jenangnya. Kalau jenangnya sendiri panjang soalnya. Oke, museumnya juga boleh. Jadi untuk jenangnya gini ya, jenang itu untuk anak-anak muda sekarang, entah itu benar atau tidak saya tak tahu, tapi faktanya memang seperti itu. Kalau anak muda sekarang itu generasi apa? Gen Z. Gen Z ya Pak? Gen milenial. Mereka itu kalau mendengar istilah jenang terus pasti langsung spontan makanan makanan Tradisional. makanan wong Tuh. makanya deh perusahaan kan jenang mubarak itu bagaimana jenang khususnya jenang mubarak ini tetap eksis mengikuti zaman modern. Bagaimana caranya? Salah satu di antaranya adalah mengakulturasi atau memadukan jenang dengan makanan. Contoh kecil ya, di lantai 1 ada coklat, di dalamnya kita sisipi jenang. Ada brownies di dalamnya kita sisipi jenang. Ada juga bakpia kita sisipi dengan jenang. Itu merupakan salah satu teknik kami untuk selalu membuat eksis biar jenang orang itu berkasih diri sekarang. Yang kedua dari segi packagingnya, kita susun dengan rapi, bisa menarik gigi seperti itu. Ini bisa sekali. Kalau museumnya ya, kalau museumnya kita seperti tadi ya, anak sekarang kalau dengar museum itu bukan apa dah, tempat apa? Tempat yang saya pusatkan, betul kan? Iya, benar. Aku juga ketika masih di dunia pendidikan ke sekolah itu nggak senang museum. Bosan, ngantuk ya, renang ya senang ya, wisata ya senang. Kalau museum bosan. Nah, oleh Pak Dini sebagai pendiri dan sekaligus sebagai pengelola di museum jenang ini, beliau itu membuat desain yang semenarik menyesuaikan apa sih maunya anak sekarang. Sekarang itu lebih ke trennya foto, lebih trennya ke spot foto. Maka kita sisipi spot foto-foto yang menarik di museum seperti itu. Kita ketik di TikTok nanti viral juga. Banyak sekali. Oke. Di sini ada nggak benda peninggalan tokoh-tokoh kudus yang terkenal? Ada. Apa Apa itu? Jadi di Kota Kudus itu ada seseorang yang sangat luar biasa tentang usaha. Apa itu? Kudus terkenal dengan kota Kraten. Selain senang ya, kota Kraten ya. Namanya Pak Niti Semito. Beliau itu sangat luar biasa. Mungkin jenengan kalau pas kesini melewati perusahaan yang namanya Candipol. Anda dengar nggak? Di Nunggal, di Jalan Pati, Kudus. mungkin lewat ya? Candipol, tapi sekarang udah nggak ada. Memang gagal di generasinya ya. Nah, dia itu segala cerita luar biasa, apa yang luar biasa. Pertama dari segi marketingnya dulu. Beliau itu pada tahun 1900
1924 karena sudah mempunyai 10.000 karyawan. Di antara karyawan ada sebagian orang lokal sendiri di Indonesia, sebagian dari orang lokal atau orang-orang yang berada orang-orang penjajah di Indonesia. Dan marketingnya sudah mampu menyewa pesawat dari Belanda jenis Fokker dalam di dan sampai ke belakang ada pesawat Fokkernya itu disewa dari Belanda untuk menyebarkan brosur atau pamflet jalur darat. Kemudian setelah itu semakin jaya dan sukses, akhirnya beliau itu membuat rumah kembar, dua rumah yang sama besarnya sama bentuknya, namun rumah kembar. Nah, tadi ada patungnya Pak Nito sebenarnya. Di sampingnya itu ada estalase, itu adalah barang-barang asli miliknya Bapak Nito, termasuk jam dinding berdiri tadi. Nah ini termasuk. Nah itu koleksi. Apakah museum menerima kunjungan studi atau wisata edukasi? Gimana ya? Terima lah. Kita itu setiap hari, ini kan kebetulan pas masih aja, lalu lagi masih agak kurang ada ramai. Setelah itu mungkin di bulan September ini sudah biasanya kita setiap hari kita kedatangan anak-anak sekolah dari anak-anak paling rendah TK ada lagi PAUD ada lagi playgroup segini lah kita garing aku ya TPQ itu ya TPA TPA tempat pendidikan anak-anak kecil udah dibawa ke sini sampai ke jenjang universitas. Bagus sekali. Apa semua koleksi yang ada di sini itu udah diberi keterangan atau ada informasi? Sebagian sudah. Sebagian belum juga ya? Ini masih tahap evaluasi. Nanti sebentar lagi kita akan beri barcode. Oh iya. Kan nanti muncul informasi. Apa pesan yang pengen disampaikan sama para pengunjung? Apa itu kan? Gak tahu apa. Kira-kira apa ya? Ya kita sih pesannya apa sih? Mari kita budayakan, kita lestarikan sejarah-sejarah yang ada di daerah masing-masing. Kalau orang Kudus, itu pesan kami itu memberikan apa istilahnya? Memberikan sebuah edukasi tentang cagar budaya orang Kudus yang generasi apa tadi Gen Z ya? Gen Z itu sekarang nggak tahu Kudus punya ini nggak tahu, bahkan Kudus itu punya stasiun kereta api ada yang nggak tahu, termasuk Tujukan itu asli Kudus, peninggalan dari Kudus itu ya. Kalau selama mengelola museum ini tuh apa sih tantangannya? Ya tantangannya Misalnya beberapa barang-barang kita harus berburu, kita harus tadi kita juga sering mengadakan studi banding ke Museum Ulen Sentalo di Jogja, di Vanderbilt juga, di Jogja juga. Karena itu pembelajaran bagaimana sih kita mengelola museum seperti itu yang paling utama tantangan. Yang lain itu juga bagaimana sih kita mempromosikan museum jangan ini biar bisa dikenal ke masyarakat luas, bukan hanya di kota Kudus, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Dan alhamdulillah kita juga start bulan sering kita kedatangan tamu dari luar negeri, sering banget seperti itu. Kalau gimana museum ini tuh dapat pendanaan atau dukungan finansial? Dari mana? Ya mungkin iya itu dari mana? Kan masuk Pernah swasta. Oh berarti nggak pernah ya? Belum. Oh, belum. Apa ada rencana buat memperluas atau menambah koleksi? Harus tuh, karena itu menjadi daya tarik sendiri untuk para pengunjung. Andaikan dengan kesini, mau kesini lagi, dorong bosan. Jadi kita pembangunan itu bertahap. Di tahun 2017 hanya sampai rumah adat ini.
18 ruangan Pujiga yang ada bunga matahari Iya. yang berlafaz unsur Ikhlas. Kemudian di tahun 19 ada penambahan di ruangan trilogi, ruangan kapal, ruangan Al-Quran. 20, 21 kita off, tidak ada penambahan. Apa pikirannya? Covid. Kemudian di tahun 22 kita tambah lagi di ruangan kaligrafi. Sekarang apa yang kita garap? Ruangan sejarah bangsa. Seperti itu. Apa ada area yang jadi favorit buat pengunjung buat foto? Sekarang atau dulu? Sekarang. Sebenarnya favorit semuanya. Kalau yang sekarang paling favorit itu di ruangan Kaligrafi. Enggak di sini. Di sini. juga. Bagus ah. Terus apa museum memiliki arsip tulisan atau dokumen tua tentang jenang? Tentang jenang. Iya, tentang jenang. Kalau tentang jenang itu sejarah apa ya, sejarah sih, legenda asal usul jenang di sana. Ada nggak tadi? Lihat, Iya, lihat. udah masuk di mana? Gitu. Kalau apakah ada perpustakaan mini atau ruang baca di dalam museum? Ada situ. Kalau baca juga ada buku-bukunya. Yang buat periksa kesehatan tadi? Enggak, sampingnya. Sudah periksa belum? Belum. Wajib periksa harus. Kau mau bareng aku? Mau periksa juga. Enggak disuntik tensi dan lain-lain. Adakah pesan moral atau nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam jenang Kudus? Ada. Apa? Jenang maksudnya ya? Iya, jenang. Mana jenang? Pernah. Enggak usah. Itu aja. Ya maksudnya gini. Jenang itu lengket ya. Iya. Tapi ditarik nggak mudah putus. Itu jenang. Beda dengan dodol. Iya. Tom makan dodol. Pernah. Dodol itu lebih keras. Kalau ditarik mudah putus. Itu dodol. Nah, kenapa kok jenang ditarik nggak mudah putus? Karena band-band. Artinya apa kok nggak mudah putus? Itu mempunyai sebuah filosofi bahwa kita menyampaikan pesan moral bahwa dalam tali silaturahmi atau pertemanan atau persaudaraan itu jangan mudah Betul. putus. Apa pameran atau acara spesial yang pernah diadakan di sini? Aduh. Iya, apa? Sering. Contohnya? Yang Jangan paling nggak pernah spesial. tahu, nggak pernah lihat. Nggak pernah. Nah itu tandanya jenengan belum follow akun kami. Iya, Nanti ketahuan ya, ketahuan. Iya. Jadi kami itu sering nggak ada event-event di Zoom, vlog, lomba vlog, lomba apa dan lain. Termasuk kemarin juga kita di halaman depan sini kita mengadakan lomba masak membuat makanan dan minuman yang bahan dasarnya kebayang nggak apa itu? Kebayang nggak? Ada apa contohnya? Ada pisang goreng yang ada jenang. Kebayang nggak? Ada minuman yang jus jenang apa ya? Kebayang nggak? Aduh. Jenang jus. Ya, seperti itu. Kenapa nggak beli dari tokonya? Jadi. Oke. Jadi memang event-event tersebut kan di antara salah satu kami trik untuk angkutan untuk mengenalkan jenang Wonokromo dan musuh di masyarakat dewasa. Apa ada cerita unik atau misteri di balik salah satu koleksi yang ada di sini? Ini kalau saya ceritakan nanti pada nggak berani ke sini. Berani. Kita ke situ berani. Enggak. Maksudnya ada cerita unik ya. Iya. Salah satu aja ya. Iya. Di kapal ini nggak misteri tapi unik. Iya. Di kapal. Di kapal itu ada kapal ya. Ada. Itu namanya adalah rumah kapal Kudus. Rumah kapal Kudus yang memang rumah yang didesain, yang dibangun seperti Apa? kenapa orang itu asli orang Kudus, kenapa dia itu membuat rumah yang desain seperti kapal? Karena dulu beliau itu namanya Bapak Haji Muzaid pergi haji dari Kudus ke Mekah naik Kapal. kapal selama 3 bulan. Sekarang kan juga viral kan? Iya. Dan Jalan jalan kaki. kaki, pakai sepeda dan pakai motor, bahkan ada yang pakai
tapi nggak nyampe. Ada juga. Kudus Ya. tuh Mekah. Ternyata dulu ada ya, jadi orang Kudus ke Mekah naik kapal Naik kapal. seperti itu luar biasa. Ya. Oke. Satu lagi boleh nggak? Boleh Iya, ya? boleh. Ini yang menarik banget tentang kekayaan. Pak itu itu tadi ada rumah kembar kan? Iya ada. Baik di rumah satu dan rumah kedua itu salah satu kamarnya itu memang kaya raya dulu. Terbuat lantainya itu terbuat dari uang koin. Di penataannya bukan seperti ini kan, tapi miring semuanya. Oh, koinnya miring gitu gini. Miring gini, miring. Oke, kok dijejer. Enggak miring. Pengen tahu berapa jumlahnya? Berapa? Coba jangan kesana hitung sendiri. Saya nggak tahu soalnya. Oke, lanjut. Apa pernah ada koleksi yang hilang atau dicuri? Nggak ada. Nggak ada ya, aman. Aman. Kalau gimana museum menarik minat anak muda untuk berkunjung? Lewat event tadi ya? Apa? Itu untuk gimana berkunjung. menarik minat anak muda gitu loh Pak? Banyak ya. Nah, di antara kita ada event yang pertama, Ya, event. kemudian kita apa? Nomor spot foto. Nambah spot foto juga, kemudian kita sering live kan? live. Nah, itu juga live. Live senang, live berat. Maksudnya di Oh, berarti promosi senang atau musim juga. memanfaatkan media online juga. Iya, sesuai dengan zaman sekarang kita online selalu online. Kita juga sering buat konten dan lain-lain. Oke, terakhir nih Mas, apa ada koleksi yang masih menjadi misteri asal usulnya? Asal usulnya, Iya. kalau asal usulnya ada yang misteri kan. Berarti jelas semua ya? Jelas semua, cuman yang di koleksi Al-Quran kami itu yang belum ditemukan usianya itu ada. Baru satu yang sudah diketemukan usianya banyak dari Kecamatan yang dari kulit sapi itu belum ditemukan usianya. Usianya. Oke. Terima kasih ya Mas sudah Ya. mau diwawancarai. Sekian dari kami AKL 5.